Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Soldi Putri dengan NIM 240050082. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada minggu ketiga mata kuliah pengelolaan program PNF yang berjudul Pengorganisasian dan Kepemimpinan sebagai komponen penting dalam penyelenggaraan program PNF. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan program PNF. Dalam konteks PNF, pengorganisasian berarti proses mengatur sumber daya manusia, sarana prasarana, waktu, dan dana agar program berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan. Yang pertama yaitu fungsi kepemimpinan dalam penyelenggaraan program PNF. Kepemimpinan merupakan faktor dan kunci dalam keberhasilan program PNF. Kepemimpinan dalam program PNF misalnya kepala PKBM atau pengelola lembaga kursus berperan sebagai pengarah, penggerak, sekaligus pengambil keputusan. Kepemimpinan ini merupakan faktor dan kunci dalam keberhasilan program pendidikan nonformal karena keberlangsungan dan kualitas program sangat bergantung pada kemampuan pemimpinnya dalam mengelola, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh unsur yang terlibat. Dalam konteks PNF, pemimpin tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi motor utama dalam pengembangan program. Pemimpin ini bisa menjadi pengarah, penggerak, dan sekaligus sebagai pengambil keputusan. Dengan demikian, kepemimpinan dalam program PNF bukan sekedar jabatan struktural, tetapi merupakan kemampuan untuk mengelola sumber daya, membangun kerjasama, dan memastikan program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan program PNF sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang visioner, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan lingkungan. Fungsi kepemimpinan dalam penyelenggaraan program PNF yang pertama yaitu sebagai pengarah, yaitu menentukan tujuan dan arah program. Pemimpin berfungsi untuk menentukan tujuan dan arah program agar jelas dan terencana. Dalam PNF, program harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pemimpin perlu melakukan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu. Setelah itu, ia menetapkan visi dan misi, serta target yang ingin dicapai. Dengan adanya arah yang jelas, seluruh kegiatan dan pembelajaran tidak berjalan secara asal-asalan, tapi memiliki fokus dan tujuan yang terukur. Yang kedua yaitu sebagai penggerak, yaitu mendorong tutor dan warga belajar agar tetap aktif. Pemimpin ini bertugas mendorong tutor, staf, dan warga belajar agar aktif dan berpartisipasi dalam program. Dalam pendidikan nonformal, motivasi peserta menjadi tantangan karena sebagian besar warga memiliki latar belakang dan kesibukan yang berbeda. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu membangun kerjasama, menciptakan suasana yang kondusif, serta menggerakkan semua pihak agar terlibat aktif dalam keberhasilan program. Yang kedua yaitu sebagai penggerak, yaitu mendorong tutor dan warga belajar agar tetap aktif. Pemimpin ini bertugas mendorong tutor, staf, dan warga belajar agar aktif dan berpartisipasi dalam program. Dalam pendidikan nonformal, motivasi peserta menjadi tantangan karena sebagian besar warga memiliki latar belakang dan kesibukan yang berbeda. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu membangun kerjasama, menciptakan suasana yang kondusif, serta menggerakkan semua pihak agar terlibat aktif dalam keberhasilan program. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, menentukan solusi saat ada masalah. Dalam pelaksanaan program PNF sering muncul berbagai kendala seperti keterbatasan dana, rendahnya kehadiran peserta, atau kurangnya sarana prasarana. Disinilah peran pemimpin sangat penting untuk menentukan solusi yang tepat. Pemimpin harus mampu menganalisis masalah, mempertimbangkan berbagai alternatif, lalu mengambil keputusan yang efektif dan bijaksana agar program tetap berjalan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya yaitu sebagai pengawas, yaitu mengontrol agar program berjalan sesuai dengan rencana. Fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pemimpin melakukan monitoring terhadap kegiatan pembelajaran, administrasi, serta kinerja tutor. Jika ditemukan penyimpangan atau hambatan, pemimpin segera melakukan evaluasi dan perbaikan. Dengan pengawasan yang baik, kualitas program dapat terus ditingkatkan. Yang kelima yaitu sebagai motivator, yaitu memberikan semangat dan dukungan kepada tim. Selain menggerakkan, pemimpin juga berperan sebagai pemberi semangat dan dukungan moral kepada tim. Tutor dan staf membutuhkan apresiasi atas kinerja mereka. Begitu pula warga belajar membutuhkan dorongan agar tetap konsisten mengikuti program. Pemimpin yang mampu memberikan motivasi akan menciptakan lingkungan kerja yang positif, penuh semangat, dan saling mendukung. Selanjutnya yaitu pengembangan kepemimpinan yang efektif. Pengembangan kepemimpinan yang efektif adalah proses meningkatkan kemampuan pemimpin agar mampu mengelola dan menggerakkan program PNF secara manajerial, komunikasi, pengambilan keputusan, serta kemampuan membangun kerjasama. Pengembangan kepemimpinan yang efektif ini adalah suatu proses yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas seseorang dalam menjalankan peran kepemimpinan secara optimal. Proses ini bertujuan agar seorang pemimpin tidak hanya mampu menduduki jabatan secara formal, tetapi benar-benar memiliki kompetensi, keterampilan, serta sikap yang dibutuhkan dalam mengarahkan, menggerakkan, organisasi atau program menuju pencapaian tujuan yang ditentukan. Pengembangan kepemimpinan tidak menjadi secara instan, melainkan melalui berbagai upaya seperti pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, pembinaan, refleksi diri, serta evaluasi kinerja. Dalam proses ini, pemimpin belajar meningkatkan kemampuan manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program. Selain itu, pemimpin juga perlu mengasah kemampuan komunikasi agar mampu menyampaikan ide dan jelas, membangun hubungan yang harmonis, serta menciptakan kerjasama tim yang solid. Selanjutnya yaitu pengembangan kepemimpinan dalam PNF. Yang pertama yaitu pelatihan manajemen dan kepemimpinan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola program. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan pemimpin dalam mengelola program PNF secara profesional. Melalui pelatihan, pemimpin belajar tentang perencanaan program, pengelolaan sumber daya, pengorganisasian tim, serta teknik monitoring dan evaluasi. Pelatihan juga membantu pemimpin memahami gaya kepemimpinan yang efektif serta strategi dalam menghadapi tantangan di lapangan. Dalam bekal ini, pemimpin lebih siap menjalankan tugasnya secara sistematis dan terarah. Yang kedua yaitu peningkatan kemampuan komunikasi, yaitu agar mampu menyampaikan ide dan membangun hubungan dengan baik. Kemampuan komunikasi sangat penting dalam kepemimpinan karena pemimpin berinteraksi dengan berbagai pihak, seperti tutor, tenaga kependidikan, warga belajar, masyarakat, dan mitra kerja. Pengembangan komunikasi bertujuan agar pemimpin mampu menyampaikan ide, visi, dan kebijakan dengan jelas, serta mudah dipahami. Selain itu, komunikasi yang baik juga membantu membangun hubungan kerjasama yang harmonis, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu penguatan kemampuan pengambilan keputusan, yaitu melatih ketepatan dan keberanian dalam menentukan solusi. Dalam pelaksanaan program PNF, sering muncul berbagai permasalahan seperti keterbatasan dana, rendahnya partisipasi warga belajar, atau kendala teknis lainnya. Oleh karena itu, pemimpin perlu dilatih untuk mampu menganalisis masalah secara objektif, mempertimbangkan berbagai alternatif solusi, serta berani mengambil keputusan yang tepat. Kemampuan ini akan meningkatkan efektivitas program dan menjaga keberlangsungan kegiatan meskipun menghadapi tantangan. Selanjutnya yaitu evaluasi diri dan refleksi, yaitu menilai kekuatan dan kelemahan untuk perbaikan diri. Pengembangan kepemimpinan juga dilakukan melalui evaluasi diri secara berkala. Pemimpin perlu menilai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, baik dalam hal manajerial, komunikasi, maupun pengambilan keputusan.
Melalui refleksi, pemimpin dapat mengetahui aspek mana yang perlu ditingkatkan dan memperbaiki kekurangan yang ada. Setiap terbuka terhadap kritik dan masukan yang menjadi bagian penting dalam proses ini, agar kualitas kepemimpinan terus berkembang. Yang terakhir yaitu pengalaman langsung dalam mengelola program, yaitu belajar dari praktik nyata untuk meningkatkan kemampuan memimpin. Pengalaman praktik di lapangan merupakan proses pembelajaran yang sangat berharga. Dengan terlibat langsung dalam mengelola program, pemimpin akan memahami situasi nyata, dinamika tim, serta kebutuhan warga belajar. Dari pengalaman tersebut, pemimpin belajar menghadapi masalah secara langsung, mencari solusi kreatif, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam memimpin. Pengalaman nyata ini akan memperkaya wawasan dan memperkuat kemampuan pemimpin secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengembangan kepemimpinan dalam PNF merupakan proses berkesinambungan dan menggabungkan pelatihan, praktik, serta refleksi diri melalui pengembangan yang konsisten. Pemimpin akan mampu membawa program berjalan dengan efektif, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Baiklah, di sini dapat saya simpulkan bahwa pengorganisasian dan kepemimpinan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan program PNF. Pengorganisasian membantu program berjalan terstruktur dan terarah, sedangkan kepemimpinan berperan sebagai penggerak utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Melalui pengembangan kepemimpinan yang efektif, program PNF dapat dikelola secara profesional, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta berjalan secara berkelanjutan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.